Ya. Baik, ahli, ini untuk membuka keahlian saudara dan rasa penasaran, apakah saudara pernah di depan sidang ini diminta untuk menguji ini sebuah bukti ini asli dan tidak asli? Apakah saudara pernah melakukan itu? Kasus ini? Kasus yang lain? Oh, kasus yang lain selalu. Ya. Selalu ada buktinya, bahkan selalu ada digital evidence ya. Karena Undang-Undang ITE pasal 5 ayat 1. Bukti digital itu bukan hanya print out. Bukti digital itu adalah dari file asli digital yang ada, dan kemudian itu ada hash-nya. Hash itu adalah identifikasi dari file digital yang ada. Jadi kapasitas Anda ketika Anda diminta untuk menguji, berarti barang yang diuji, yang asli atau tidak asli dihadapkan di depan saudara. Dihadapkan sehingga kita bisa menguji yang asli dibandingkan yang tidak asli. Hasilnya adalah satu asli, satu tidak asli, atau tidak asli dua-duanya. Nah, kenapa saya tanya itu? Untuk menguji pertanyaan kaitannya dengan peristiwa hari ini. Apakah menurut saudara tindakan yang menyatakan bahwa ijazah ini asli, tapi di media saja, entah itu di koran, di televisi, tanpa membuka dokumen fisik di pengadilan, bertentangan dengan proses pembuktian yang pernah Anda lakukan di depan persidangan? Sangat tidak lazim dan itu bertentangan. Bertentangan. Baik, ya. Terus pertanyaan saya selanjutnya, ya. Apakah saudara tadi kan mengatakan bahwa yang namanya pemeriksaan ya di depan pengadilan, dan saya menguji membandingkan antara yang asli dan tidak asli, dan apa yang dilakukan oleh Mabes Polri Anda menyatakan tidak lazim. Pertanyaan saya selanjutnya, ya, kalau ada sebuah peristiwa ijazah, ya, menurut ahli, saudara pernah meneliti ijazah belum? Kasus ijazah palsu begitu? Orang memiliki ijazah palsu saja jarang yang ada. Ya. Kemudian saya lebih banyak menguji memang betul. Ini adalah kasus ijazah yang saya teliti untuk pertama kali. Ya, baik. Kaitannya dengan membandingkan, Anda kan meneliti foto dan sebagainya. Apakah metodenya ya, sebelum nanti jadi sesuatu kan? Tapi metode yang digunakan sama, karena sama-sama barang digital, sama-sama gambar, ya, sama-sama picture. Software-nya juga sama. Nah, pertanyaan saya mau mengarah ke situ. Ya. Kalau tadi saudara mengatakan bahwa foto A, foto B diujinya depan sidang, ya, apakah untuk menguji ijazah itu juga ijazah yang asli dan ijazah yang palsu dan sebagainya, ijazah seri 1, 2, 3, 4, 6 juga harus dihadirkan di depan sidang? Itu pertanyaan saya. Harus dihadirkan di depan sidang, ya. Jika demikian, selama saudara mengikuti, saudara kan diundang di televisi itu sudah puluhan, mungkin ratusan kali, dan saudara dihadirkan di Mabes Polri, entah dalam kapasitas diperiksa atau tidak, ya, dengan keahlian saudara, apakah pernah saudara mendapatkan informasi tentang ijazah asli Pak Presiden ke-7? Tidak, satu-satu yang kami pernah diperlihatkan dan disebut-sebut, kami quote and quote, ya, mau ditunjukkan, dipaksakan kalau itu ijazahnya hanya pada tanggal 15 Desember 2025 yang lalu pada gelar perkara khusus di Polda Metro Jaya. Ya. Selain itu tidak pernah ada sosok ijazah yang ditampilkan. Ya, jadi Roy Suryo secara gamblang mengatakan bahwa kasus ijazah harus dibuktikan di pengadilan. Dan hal berikutnya yang sangat bertentangan ialah ketika hakim bertanya bahwa apakah prosedur yang dilakukan Polri sudah tepat atau belum. Di sini Roy Suryo mengatakan bahwa tidak lazim padahal apa yang dilakukan Polri adalah prosedur baku yang biasa dilakukan Polri terhadap semua perkara. Mulai penyelidikan, penyidikan, penetapan tersangka, pemeriksaan tersangka, pemeriksaan saksi pelapor, pemeriksaan saksi dan ahli, dari pihak pelapor dan terlapor, gelar perkara. Kemudian gelar perkara khusus hingga pemberkasan semuanya telah dilakukan pihak kepolisian, termasuk mempersilahkan pihak tersangka bila menempuh pra-peradilan. Jadi, apa yang dimaksud oleh Roy Suryo dengan prosedur yang tidak lazim oleh Polri? Menurut saya, Roy Suryo adalah pembohong. Apakah yang lazim menurut Roy Suryo adalah SP 3 Egy Sujana dan Damai Hari Lubis juga berlaku untuk kelompok Roy Suryo CS. Bila ini yang dimaksud Roy Suryo, maka sangat salah besar. Kendati 1 miliar tersangka, sekalipun dalam satu berkas perkara, namun tanggung jawab hukum mengikat secara individu bagi setiap tersangka.
Artinya, Roy Suryo CS tetap harus maju ke persidangan, seperti halnya yang disampaikan Roy Suryo hari ini ketika menjawab pertanyaan hakim di sidang perdata. Kesimpulannya adalah bahwa Roy Suryo kembali gagal total dalam sidang hari ini. Baik